Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah berpura-pura sakit perut dan bersembunyi di toilet. Lalu sebelum tunangannya datang, dia menyembunyikan liontin giok peninggalan ibunya. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, tunangannya menggunakan alasan pergi ke kota untuk bekerja dan tidak punya ongkos. Membujuk gadis itu untuk memberikan liontin giok sebagai ongkos. Siapa sangka, pria itu pergi selama 3 tahun dan tidak kembali. Setelah kembali, dia membius dan menyekap gadis itu hingga saat terakhir hidupnya. Barulah gadis itu tahu, liontin giok itu adalah tanda pengenal dari neneknya yang kaya raya untuk mencari kerabat. Saat itu, pria itu mengetahui berita ini lebih dulu, lalu bersekongkol dengan kembang desa untuk menggantikan identitas gadis itu selama 3 tahun. Keduanya hidup berfoya-foya di kota dengan identitas itu, meninggalkan gadis itu bekerja keras di desa. Akhirnya, untuk mencegah kebenaran terungkap, mereka dengan kejam membunuh gadis itu. Beruntung, surga mengasihaninya, memberinya kesempatan untuk terlahir kembali. Tepat di hari pria itu akan pergi ke kota untuk bekerja. Saat ini, pria itu kembali mendesak gadis itu untuk menyerahkan liontin giok. Melihat situasi ini, gadis itu segera berkata perutnya sakit dan ingin ke toilet dulu. Belum sempat pria itu setuju, gadis itu segera berlari pulang melihat altar ibunya. Gadis itu sangat sedih. Dulu, ibunya mengadopsinya karena melihat pria itu sebatang kara. Siapa sangka, begitu ibunya meninggal, pria itu diam-diam berselingkuh dengan kembang desa. Akhirnya, untuk merebut harta keluarga, dia bahkan membunuh gadis itu karena surga memberinya kesempatan lagi. Gadis itu bersumpah akan membuat mereka membayar utang darah. Saat ini, wanita kaya itu sudah datang ke desa dengan mobil. Melihat itu, kembang desa dengan tidak sabar berlari untuk mengakui kerabat. Sekarang, tinggal menunggu pria itu membawa liontin giok, dan dia bisa selangkah naik ke surga, menikmati hidup di kota. Huai, kenapa kamu lari? Aku mau ke makam ibuku. Huai, nurut ya, kamu harus jadi orang yang punya cita-cita, tidak bisa selamanya tinggal di desa. Nyonya, akulah orangnya. Dalam kepanikan, gadis itu langsung menggigit pria itu. Saat cengkeramannya mengendur, dia segera berlari ke depan wanita kaya itu. Nyonya, akulah putri dari penolong Anda. Wanita kaya itu terkejut mendengarnya. Ternyata, semua orang mengira dia datang untuk mencari cucunya. Padahal, ibu gadis itu tidak punya hubungan darah dengannya. Dia diangkat menjadi anak angkat sebagai balas budi. Perkataan gadis itu membuat wanita kaya itu semakin yakin. Kembang desa melihat situasinya tidak menguntungkan, segera memfitnah gadis itu mencuri liontin gioknya. Dia berkata, dulu di sekolah menindasnya sudahlah, sekarang masih mau merebut ibunya. Melihat wanita kaya itu mulai terbujuk, gadis itu segera mengeluarkan liontin giok untuk membuktikan kebenarannya. Melihat itu, pria itu langsung memukul gadis itu. Membentaknya kenapa mencuri barang milik kembang desa. Jangan pikir dengan mencuri liontin giok kembang desa, kamu bisa menggantikan identitasnya. Setelah melihatnya, wanita kaya itu sadar bahwa itulah yang dia berikan kepada penolongnya. Mengingat kedua belah pihak punya cerita masing-masing, wanita kaya itu berkata bahwa penolongnya pernah bilang, putrinya punya tanda lahir kupu-kupu di bahu. Cukup dengan memeriksanya, akan ketahuan siapa yang berbohong. Cukup, jangan keras kepala lagi. Yang palsu tetaplah palsu. Aduh, maaf, perutku sakit. Aku harus ke toilet. Huang, cepat bawa dia ke rumah sakit. Bagaimana jika dia benar-benar putri dari penolongku? Jangan tertipu olehnya. Siapa yang tahu dia datang untuk mencari putri penolongnya atau dia seorang penculik anak? Nyonya. Untuk menahan gadis itu di desa agar bisa melayaninya, pria itu membius gadis itu. Bersiap untuk merusak tanda lahir kupu-kupunya. Gadis itu terbangun karena rasa sakit yang hebat di bahunya. Memohon pria itu untuk melepaskannya demi ibunya yang telah mengadopsinya. Tetapi setelah mendengar itu, pria itu malah menjadi sangat marah. Dia merasa jika bukan karena ibu gadis itu bersikeras mengadopsinya, dia pasti sudah diadopsi oleh orang kaya. Baru sekarang gadis itu tahu bahwa dia adalah orang yang jahat dari sananya. Tepat saat nyawa gadis itu di ujung tanduk, wanita kaya itu datang tepat waktu bersama orang-orangnya. Hentikan.